Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani kepada Tuhan. Bersyukur, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan menjalani hidup hari ini, dan kita sungguh bersukacita serta bersyukur mengingat begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah kepada kita. Kita bersyukur atas pemeliharaannya, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi hari lepas hari. Kita bersyukur buat semua kebaikannya. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di pegunungan, apakah di pedalaman, di pas pantai, di mana masih ada sinyal wifi, ataupun tidak ada gereja yang melayani saudara, tidak ada tempat saudara untuk beribadah, mari kita tetap beribadah, berbakti kepada Tuhan pada hari ini dengan ibadah online, dengan penuh sukacita, dengan penuh tertib dan penuh hormat, datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita berbakti kepadanya dan mengikuti ibadah online. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online, khususnya kita akan merenungkan, membaca, menggali firman Tuhan tentang peringatan akan nabi palsu. Dan bagi saudara saya yang terkasih yang rindu untuk melayani Tuhan atau bahkan rindu untuk bergabung dengan Grace Ministry Church, silakan saudara hubungi nomor WA yang tercantum di layar. Kami dengan penuh sukacita akan menyambut saudara. Ataupun mungkin saudara akan rindu untuk mendukung, mensupport pelayanan, kabar Injil, penjangkauan, misi, khususnya kebiasaan dan pedalaman. Mari kita sama-sama bersinergi. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan kita bersama-sama memberitakan Injil, kabar baiknya, bahwa Allah mengasihi orang berdosa melalui Yesus Kristus, anaknya tunggal yang telah mati, disalib, menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya undang saudara-saudara sekalian untuk bersatu teduh. Kita mohon bimbingan, hikmat, dan pimpinan serta tuntunan Roh Kudus. Setelah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dilayakkan, dimampukan, bahkan dikuatkan, diberikan penghiburan di dalam kita mengikuti ibadah online pada hari ini, khususnya dalam mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gentar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita mulai
ibadah online pada pagi hari dengan memujikan besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Engkaulah Raja segala bangsa. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dan kita masuk dalam ibadah online. Besar dan ajaib. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memujikan pujian kasih Allah. Biarlah kita setiap hari mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus orang-orang dosa. Dan biarlah kita mengingat begitu besar kasih Allah yang tak dapat dilukiskan, bahkan lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Kita pujikan kasih Allah.
Mari kita berdoa. Kita akan panjatkan doa-doa ucapan syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk persembahan dan rangkaian doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hidup. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, untuk segala campur tangan Tuhan atas segala perkara kami, problem kami, kesulitan kami. Bahkan kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan terhadap segala sesuatu yang bisa membahayakan kami. Dan kami mengingat kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan melalui penebusan Yesus Kristus, yang dinyatakan kepada kami, di mana Engkau mengaruniakan iman sejati untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sadar pada pagi hari ini datang dari Yang Maha Kudus dengan segala dosa dan pelanggaran kami, baik pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, semuanya terang di hadapan-Mu dan tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Dan kami mengaku kami telah berdosa melanggar kekudusan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh kami satu persatu dan melayakkan kami untuk datang dan bakti beribadah kepada-Mu di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sadar ya Tuhan, di mana kami beribadah secara online yang sederhana ini, setan juga pasti tidak akan tinggal diam, khususnya di saat pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau kuatkan setiap kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik untuk pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kami dikuatkan dan diberikan hiburan pengharapan untuk bisa hari lepas hari hidup semakin selaras dengan firman Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan di dalam kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Engkau tahu setiap kelemahan kami, karena itu tolonglah ya Tuhan dalam kami berjuang untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kami, setiap dosa-dosa kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk sesi pemberitaan firman yang akan kami dengar, khususnya pada pagi hari ini yang mempelajari tentang kewaspadaan kami terhadap nabi-nabi palsu. Bapa, biarlah Engkau kuatkan kami dan Engkau tolong kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Bapa, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk melebar kerajaan di muka bumi ini. Dan Engkau berkati tangan-tangan yang mengolahnya, supaya mereka boleh memprioritaskan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain. Bapa di surga, biarlah persembahan ini boleh mendukung pekerjaan, misi, pekabaran Injil, penjangkauan, bahkan untuk program-program lain yang memprioritaskan kemuliaan sendiri. Nama-Mu yang kami tinggikan dan kami agungkan, dan biarlah kami selalu setia terhadap setiap perkara yang Engkau berikan tanggung jawab kepada kami untuk kerjakan. Bapa di surga, kami juga menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh berdiri makin maju, makin meninggikan nama-Mu, makin takut akan Tuhan. Seluruh warga
negara Indonesia. Biarlah kami saling menghormati di dalam beribadah. Biarlah kami hidup rukun dan boleh membangun untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, bila dia bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik dan singkirkan segala rencana busuk yang hendak menjatuhkan dia, yang hendak membuat negeri ini kacau. Bila Tuhan tangan sendiri yang bergerak, Engkau singkirkan segala kekuatan yang hendak mengacau balaukan bangsa dan negara kami. Kami berdoa mohon hikmat daripada-Mu di dalam memilih pemimpin yang Kau kehendaki. Biarlah Kau menuntun kami sampai pada pencoblosan pada saat pemilihan. Siapa yang Kau kehendaki Tuhan untuk kami pilih. Dan biarlah dia boleh menjadi pemimpin kami yang baik, yang boleh menjadi pemimpin kami yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh sistem pemerintahan di negara ini. Ada yang kacau balau, yang masih mengedepankan uang, di mana keadilan, kebenaran masih banyak yang diselewengkan. Tuhan kiranya Engkau bercampur tangan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencari pekerjaan yang susah. Bapak tolong kiranya pemerintah memikirkan hal itu dan menyediakan semuanya, serta memberikan kemampuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kami tidak lupa berdoa untuk pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan yang paling terkecil sekalipun, karena yang berkati supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami tidak lupa berdoa untuk tempat tinggal di mana kami Tuhan mengizinkan untuk diam di dalamnya. Berkatilah ya Tuhan, juga dengan keharmonisan, kedamaian, kesejukan. Biarlah Engkau berkati pekerjaan, pelayanan kami, aktivitas kami, khususnya di lingkungan sekitar kami, supaya kami boleh menjadi lilin, terang, dan membawa teladan yang baik, serta membawa kebaikan bagi sekitar kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan, baik itu sakit jasmani maupun rohani. Bapa, kiranya Engkau tolong jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus, kuasa Yesus yang bekerja, supaya mereka melihat bahwa kuasa Tuhan berlaku buat mereka, dan mereka bisa penuh sukacita menyambut kesembuhan itu dan boleh dipakai Tuhan untuk melayani. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi, bangkrut, kemunduran ekonomi, ataupun terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya. Tuhan, kami mohon membelas kasihan-Mu, supaya mereka boleh dibangkitkan dan dibangunkan ekonominya, sehingga mereka bisa mengucap syukur kepada-Mu, melihat betapa begitu besar campur tangan dan perhatian Tuhan terhadap kami. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan di muka bumi ini yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan Injil kabar baik. Berkatilah mereka di dalam berkata-kata, di dalam berkhotbah, dan berkatilah juga seluruh jemaat dimanapun di muka bumi ini. Roh Kudus bekerja sehingga mereka dipertobatkan, percaya Yesus dan diselamatkan.
Berkati semua kami yang menyampaikan firman di dalam kata-kata sehingga kebenaran yang datang daripada-Mu yang kami sampaikan. Singkirkan segala ego kami yang ingin diakui, yang ingin dihargai. Bila kami hanya memuliakan Engkau, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seminar SDT, panti asuhan di muka bumi ini, di Indonesia ini, khususnya SDT seminari panti asuhan yang mengalami kesulitan, baik itu keuangan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan, Engkau mengetahuinya. Kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan dan menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan pakailah kami, para pengajar, dosen, ketua, para akademisi, untuk memajukan SDT dan seminari, dan hanya ingin membuat mereka untuk makin maju di dalam pengertian terhadap firman Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Biarlah kami dengan setia tetap bekerja dan melayani dimanapun yang Kau tempatkan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman. Kiranya Engkau berkati kebutuhan keluarga mereka. Segala kesulitan yang mereka alami pada pagi hari, Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan menolong mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk para jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemunduran dan kerosakan iman, bahkan ingin mundur dari Tuhan, ingin mundur dari gereja, ingin mundur dari pelayanan, ingin berhenti percaya kepada-Mu. Biarlah Engkau berkati mereka. Roh Kudus merampas mereka dan memakai kami untuk memberitakan penghiburan dan pengharapan yang datang dari Tuhan, sehingga mereka diteguhkan, imannya diperbaharui, makin sukacita berkobar giat bagi Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam sesi pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji sekali lagi pujian semua karena anugerah-Nya. Kalau kita bisa melayani Dia, kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa beramal, apapun yang kita lakukan, semuanya itu karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita, semuanya hanya karena anugerah-Nya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya. Fasilitasku bukan karena
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan Yeremia pasal 28, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17, di mana kita akan merenungkan, membaca, menggali firman Tuhan tentang peringatan akan nabi palsu. Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Di sana dikatakan Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kukuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kukuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dan daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu juga aku akan mematahkan kukuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kukuk besi akan kentaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malah binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan.
maka matilah nabi-nabinya pada tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan melalui Yeremia 28 ayat 1-7, kita melihat terlebih dahulu konteks sejarah pada waktu itu di mana Yeremia hidup pada zaman kerajaan Yehuda yang bergejolak. Teks ini berbicara tentang peristiwa di tengah masa penindasan, di mana umat Tuhan mengalami penindasan. Mereka dimurnikan, diproses Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu siap sedia. Umat Tuhan bisa berharap pertolongan, campur tangan Tuhan dan bersandar kepada Dia. Yang pertama kita melihat nabi palsu hanya menyampaikan firman Tuhan yang palsu. Kita lihat tentang nabi Hanania atau Hanania. Hanania mengaku sebagai nabi, membuat klaim palsu mengenai pemulihan bait suci. Dan di situ dia menghadapi Yeremia yang tafsirannya berlawanan. Dan dewasa ini juga banyak pelayan Tuhan palsu, hamba Tuhan palsu, yang mengklaim palsu mengenai banyak hal yang sebenarnya hanya menguntungkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Dan yang tidak mempedulikan pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat. Waspadalah terhadap setiap klaim dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan palsu yang seperti ini. Kita harus mengujinya dengan firman Tuhan, baik itu pengajaran, kesaksian, nubuatan, ataupun demonstrasi terhadap praktek-praktek mereka. Kita harus jeli. Dan hanya firman Tuhan satu-satunya standar kebenaran kita, bukan yang lain. Apakah semuanya itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Maka waspada kalau tertarik ataupun terpesona terhadap hal yang di luar firman Tuhan. Kalau saudara hanya tertarik kesaksian, dongeng, cerita-cerita yang berbau motivasi hal positif, padahal bukan didapat dari firman Tuhan, hanya cerita mereka sendiri. Waspada kalau saudaranya tertarik pada wajahnya, pada kelemah lembutannya, pada wajah karismatiknya, pencapaian akademisnya, gelar akademisnya yang mentereng, ketenarannya, kepopulerannya, kesalehannya, dan bukan tertarik pada firman Tuhan. Waspada. Saudara bisa jatuh karena semua itu. Firman Tuhan itu yang berkuasa. Saudara akan bisa dengan mudah ditipu jika tertarik di luar firman Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, maka kita harus melekat pada firman-Nya. Jangan mau ditipu dengan cerita apapun kalau itu di luar firman Tuhan. Kita lihat di sini Nabi Yeremia hanya berkata amin di ayat 5-6. Kita perlu berhati-hati dalam mendengar setiap khotbah, pengajaran, nubuatan dari hamba Tuhan manapun. Selalu cek, recheck, apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah itu seperti gambaran di dalam kitab suci atau tidak. Dan kita perlu berhati-hati dalam menerima ajaran spiritual.
Jangan hanya melihat dari luarnya saja. Oh, dia sopan, dia salah, kelihatannya dia ramah. Tapi bagaimana dengan pengajarannya? Selalu memeriksa ajaran dengan firman Allah sebagai pedoman. Yeremia pasal 28 ini mengingatkan kita akan bahaya mengikuti nabi-nabi palsu. Bahkan sekalipun pada saat dia menubuatkan sesuatu dan sesuatu itu terjadi. Uji yang lainnya. Bagaimana dengan pengajarannya? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bagaimana hidupnya? Contohnya dia berbicara untuk hidup sederhana, tetapi prakteknya dia menyelewengkan persembahan, memakai hal yang tidak bertanggung jawab, membeli apartemen, menyekolahkan anaknya di luar negeri dan sebagainya. Sementara di hadapan jemaat dia selalu mengkhotbahkan kesederhanaan dan memberi yang terbaik pada Tuhan. Maka cek apakah pengajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah praktek kehidupannya, sikap, hati, pikiran, kata-kata, dan motivasinya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan tentu ini tidak mudah kecuali saudara dekat dengan dia. Sebelum saudara mengetahui siapa dia, melalui kajian cek yang dicek dengan firman Tuhan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa dia baik. Di sini pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam memahami firman Tuhan. Saudara tahu dari mana itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau saudara tidak rajin mempertemukan firman Tuhan, kalau saudara tidak rajin menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan hanya seminggu sekali, cukupkah itu? Tidak cukup, saudara-saudara. Kita perlu makanan rohani kita setiap hari. Dan di sini kita melihat di ayat 9, Yeremia mengungkapkan ciri nabi asli. Ciri-ciri nabi asli. Dikatakan di situ di ayat 9, seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Banyak yang mengkhotbahkan, mengajarkan hal-hal yang enak-enak saja didengar. Dan biasanya hal yang seperti ini akan mudah didengar oleh orang, dan jemaahnya banyak yang mendengar, karena natur orang berdosa ingin mendengarkan hal yang enak-enak. Tapi yang bersifat tegur, seruan untuk pertobatan, untuk datang kepada Tuhan, sebagaimana nabi-nabi asli menyerukannya berkali-kali, biasanya makin jauh. Maka kita harus menguji segala sesuatu, terutama yang beralas dari berasal dari latar belakang mimbar. Dari belakang mimbar kita harus teliti apakah yang disampaikannya itu sesuai selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Uji dengan terang keseluruhan firman Tuhan baik PL maupun BB. Uji segala kesaksian-kesaksian, pengajaran-pengajaran, nubuatan-nubuatan, berbagai praktek spiritual, berbagai praktek mujizat dan kesembuhan. Semuanya itu lari kemana? Meninggikan dan memuliakan Tuhan? Tidak. Membawa orang makin mengenal Allah yang benar atau tidak? Membawa orang mengenal juru selamat atau tidak? Kalau tidak membawa juru selamat, untuk apa? Bukankah dia akan binasa
kalau dia tanpa juru selamat, bahkan binasa di dalam kekal. Jadi uji segala sesuatu itu apakah seperti yang Alkitab gambarkan? Apakah selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Nabi palsu hanya bernubuat sekali tentang Nebukadnezar. Kita lihat ya pesanan Hanania ya. Hanania menghibur rakyat dengan janji-janji positif, mengklaim bahwa penindasan akan segera berakhir. Wah, ini sangat menghibur, pesan yang sangat dinanti-nantikan. Maka waspadalah terhadap pesan-pesan positif dari mimbar yang dari hari ke hari hanya menghibur dengan janji-janji positif, namun tidak pernah memberikan teguran dan peringatan keras yang berasal dari firman Tuhan, ataupun yang sebenarnya hanya motivasi dengan spirit duniawi yang materialistik. Kita dibawa untuk mengikuti semangat dari dunia yang materialistik ini. Apalagi kalau hamba Tuhannya tidak pernah belajar teologi atau mempunyai background teologi, atau naik mimbar hanya karena dia yang top di mana-mana dan telah bertobat. Waspada, dia menyampaikan kesan dari Tuhan melalui firman-Nya atau hanya menyampaikan kesan dari dirinya sendiri yang dia rasa baik, yang dia rasa benar. Alkitab sudah mengingatkan seperti nabi palsu Hanania ini, yang hanya memberitakan hal positif dari pengertiannya sendiri dan bukan dari firman Tuhan atau di luar firman Tuhan. Banyak gembala lepahan, hamba Tuhan palsu yang model demikian, dengan menyampaikan pesan-pesan yang enak-enak didengar saja, yang menghibur jemaatnya dengan harapan diterima banyak orang di mana saja, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan perutnya sendiri dan kelompoknya sendiri, dengan memperalat jemaat awam yang memberikan persembahan dengan tulus untuk Tuhan. Mereka tanpa peduli maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Perhatikan, nabi yang asli biasanya mendapatkan banyak penolakan dan sedikit pengikutnya. Maka dalam ke gereja ataupun melayani, jangan hanya melihat gedenya gedung, nyamannya tempat, dinginnya AC, atau jauh dekatnya dari rumah saudara. Tetapi telitilah, apakah firman Tuhan sungguh-sungguh diberitakan di sana? Apakah khotbahnya sungguh-sungguh dari penggalian firman Tuhan yang mendalam, atau hanya sekedar dongeng, dagel, atau mengarang bebas, bahkan asal comong ayat, lantas berbicara ngalor ngidul. Di ayat yang ke-15 sampai 17, kita melihat Yeremia menegur Hanania. Yeremia menegur sebagai nabi asli. Kita perhatikan di sini bahwa nabi asli berani menegur, nabi asli berani menyampaikan firman Tuhan yang asli, yang sebenarnya. Nabi asli bahkan berani menyatakan kuasa Allah. Berikutnya kita melihat suatu hal yang mengerikan tentang kematian Hanania. Setelah ditegur Yeremia, Hanania mati pada tahun yang dikatakan Yeremia sesuai dengan penetapan Tuhan di bulan yang ke-7. Saudara yang dikasih Tuhan, peringatannya bukan main-main terhadap nabi palsu yang telah membuat orang murtad, makin menjauh dari Tuhan, bukannya makin ingat dan bergantung kepada Tuhan.
Tidak dijelaskan bagaimana kematiannya, tetapi yang jelas selesai ditegur Yeremia, tahun itu juga ia mati. Jadi saudara-saudara, jangan main-main di dalam pelayanan. Kau tidak menyampaikan yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, akan fatal akibatnya. Maka jika ada saudara-saudara sekalian, pelayan-pelayan hamba Tuhan, pendeta-pendeta seperti Hananias ini, yang hanya menyampaikan pesan-pesan positif keluar dari firman Tuhan, bertobatlah. Jadilah pelayan Tuhan seperti Yeremia yang menyampaikan firman Tuhan, bukan yang di luar firman Tuhan, apalagi mengarang bebas untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua pelayanan harus memuliakan Tuhan, harus meninggikan Dia, dan hanya menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus ingat betapa pentingnya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dari teks yang kita baca ini sudah jelas memperinci kriteria untuk mengenal nabi yang benar. Nabi palsu hanya menyampaikan firman Tuhan palsu. Maka perlu kehati-hatian di dalam kita mendengarkannya. Dan Yeremia mengungkapkan ciri nabi asli. Di ayat yang 9 kita tahu. Jelas di sini membuat palsu Hananias. Dan Yeremia menegur dengan keras. Lantas dia meninggal. Waspada terhadap nabi palsu, hamba Tuhan palsu, yang menyampaikan firman Tuhan yang palsu. Kita perlu hati-hati di dalam mendengarkan. Dan harus mengecek, mengujinya dengan terang firman Tuhan. Pelajari dengan cermat ciri-ciri nabi asli yang setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waspadai berbagai membuat palsu dari nabi palsu. Yeremia sebagai nabi asli itu menegur, dan akhirnya Hananias meninggal. Hananias mati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari cinta firman Tuhan dan melekat hanya pada firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran, dan mau dipakai Tuhan di dalam pelayanan untuk memuliakan Dia. Yakinlah firman Tuhan itu berkuasa dan mengubahkan. Maka sediakan dirimu dipakai Tuhan. Dan semakin hari semakin rajin, semakin giat melayani, serta menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan menghadapi segala macam problem kesukaran di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk peringatan yang Kau berikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan palsu, hamba-hamba Tuhan yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, menyampaikan maksud dan kehendaknya sendiri supaya dihargai. Tetapi mereka lupa untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan dalam firman. Bapa, tolong setiap kami supaya kami makin dikuatkan. Terus semakin hari semakin lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, supaya kami dihiburkan dan berikan pengharapan dan dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Dan kami mau menyediakan diri untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan apapun yang Kau berikan pada kami. Kami mau setia sampai akhir.
Bapa, inilah kami. Kami mau menyediakan diri kami untuk dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Berkatilah, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh makin teliti di dalam menyimak setiap khotbah, pengajaran, bahkan kesaksian maupun demonstrasi spiritual apapun di bawah terang firman Tuhan, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin dan pengajaran. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk memberikan persembahan dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita pujikan kuasa-Mu dan nama-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, dan biarlah kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari dengan penuh hormat kita pujikan doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini selesai. Mari kita hidup makin giat, makin sukacita untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, studi kita, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah online selesai, silakan saudara saat itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.